mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau dengarkan satu ayat yang ada di Matius 6 ayat 26. Kita buka sama-sama ya. Bunyinya gini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak memerlukan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, kita harus belajar kok. Burung-burung di udara saja yang tidak bisa bekerja, tidak bisa belajar, tapi dia selalu diberkati oleh Tuhan. Apalagi kita yang bisa bekerja, bisa belajar, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Oke? Kita buka dalam doa ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah izinkan kami semua untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan ibadah yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir, supaya kami dapat menjadi berkat dan kami juga bisa memberikan berkat untuk teman-teman sekalian kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa ada satu sobatku yang setia, yaitu Tuhan kita. Musik. Yeah.
sekarang tiba saatnya kita untuk fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau fokuskan untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak. Kita memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa bukan dengan kekuatan kita semua kita masih ada hari ini, tapi itu semua karena kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Kita memujikan sama-sama ya. Bukan dengan kekuatan kita masih ada.
Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa, yes. Nah, tadi kita sudah semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita nggak bisa ibadah secara langsung di gereja, tapi kita bersyukur kalau walaupun kita ibadahnya online, tapi kita masih diberi kekuatan kesehatan sampai pada hari ini, sehingga kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau tadi kita sudah semangat untuk memuji Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini judulnya adalah Ibu dari suatu bangsa yang besar. Ibu dari suatu bangsa yang besar. Pembacaan pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian 29 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-30. Kejadian 29 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-30. Kita mau baca bersama-sama. Yakub di rumah Laban. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Adapun batu penutup sumur itu besar, dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Lalu kambing domba itu diberi minum. Kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari mana kamu ini?" Jawab mereka, "Kami ini dari Haran." Lagi katanya kepada mereka, "Kenalkah kamu Laban cucu Nahor?" Jawab mereka, "Kami kenal." Selanjutnya katanya kepada mereka, "Selamatkah ia?" Jawab mereka, "Selamat. Tetapi lihat, itu datang anaknya perempuan Rahel dengan kambing dombanya." Lalu kata Yakub, "Hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Tetapi jawab mereka, "Kami tidak dapat melakukan itu. Selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul, barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami." Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub mencium Rahel serta menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlari Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia. Kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, "Sesungguhnya engkau sedara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Kata Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu.
Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea, anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan anaknya lebih dulu daripada kakaknya. Genapilah dulu 7 tahun perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu, menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha, budaknya perempuan, kepada Rahel, anaknya itu, menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, maka ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Nah, tadi kita sudah tahu gimana Yakub lebih mencintai Rahel daripada Lea. Sekalipun Lea memberikan anak kepada Yakub dan Rahel tidak bisa memberikan anak kepada Yakub. Kalau kepercayaan Yahudi dahulu, kalau misalnya seorang istri tidak bisa memberikan anak, pasti suami itu akan meninggalkan istrinya itu. Tetapi tidak, kebalikan dengan Yakub ini. Yakub tetap mencintai Rahel sekalipun Rahel tidak bisa memberikan dia anak. Nah, cerita tentang Yakub, Rahel, dan Lea itu menunjukkan bagaimana Tuhan menunjukkan kuasanya di balik duka yang dialami oleh Lea karena dia tidak pernah diperhatikan dan dicintai oleh Yakub. Tuhan memberikan banyak anak kepada Lea, sedangkan Rahel tidak. Dan walaupun sekali dia tidak dicintai oleh suaminya, tetapi anak-anaknya itu membuat Lea menjadi seseorang yang memiliki posisi yang lebih mulia. 2 anak Lea dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Anaknya, Yehuda, menjadi nenek moyang dari raja-raja Israel yang paling legendaris. Raja Daud, Raja Salomo, dan Yesus sendiri. Kemudian Lewi menjadi bapak leluhur dari Musa dan Harun. Nah, Lea menjadi ibu dari suku-suku bangsa yang sangat penting di balik duka yang dia alami. Nah, seringkali kita mungkin melihat suatu permasalahan itu sangat sempit. Kita terpuruk dengan masalah itu tanpa kita mengingat lagi berkat Tuhan buat hidup kita. Lea gak menyadari kalau melalui ketekunannya berdoa, melalui setiap penderitaan yang dia alami, Tuhan punya rencana yang indah buat Lea. Lea dijadikan seorang ibu dari bangsa yang sangat besar. Tentunya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, Lea pun gak putus-putusnya berdoa sama Tuhan supaya dia diperhatikan oleh suaminya. Nah, karakter seorang ibu itu adalah pendoa. Nah, adik-adik, di hari ibu yang spesial minggu ini, kita juga boleh mengingat
pengorbanan ibu kita. Ibu kita mungkin mengalami kesedihan, mungkin mengalami pencobaan, banyak pikiran yang dialami. Tetapi ibu kita tetap berdiri tegar, tetap menjadi benteng buat kita, anak-anaknya. Kita semua berharga, anak laki-laki, anak perempuan, semuanya berharga di mata Tuhan, di mata kedua orang tua kita, semuanya berharga. Dan ibu kita itu setiap hari selalu mendoakan kita, mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya, untuk suaminya, untuk keluarganya. Dan ibu kita tuh gak pernah ngeluh, sekalipun mungkin kita seringkali nakal, seringkali kita gak mendengarkan apa yang ibu kita katakan. Tetapi ibu kita tetap mengasihi kita seperti Tuhan mengasihi kita. Nah, bersyukurlah adik-adik kalau kita memiliki ibu yang luar biasa. Ibu yang selalu mendoakan kita, yang selalu menyayangi kita apapun keadaan kita. Gak pernah loh ibu kita ngeluh, wah iya, kamu tuh waktu kecil dulu susunya tuh ini loh, banyak loh biayanya gini-gini. Ibu kita gak pernah nagih balasan buat kita, gak pernah nagih materi buat kita untuk membesarkan kita sampai sekarang ini. Karena kasih ibu itu tanpa batas dan tanpa perlu kita membayar harga. Mungkin kita sering hitung-hitungan sama ibu kita, mama ini kemarin beli ini, mama belum bayar ke aku, masa mama kasih aku ini aja gak bisa. Padahal kalau kita mau rinci lagi, hutang kita ke ibu kita itu lebih mahal loh. Kita dikandung 9 bulan, berat loh bawa kita dalam perut 9 bulan, sakit melahirkan, perjuangan hidup dan mati melahirkan kita. Kemudian uang susu kita, ASI yang diberikan ibu kita, kalau kita mau rinci itu jauh lebih banyak. Tapi ibu kita gak pernah tagih, gak pernah hitung-hitungan sama kita. Tapi seringkali kita sebagai anak-anak yang sering hitung-hitungan sama ibu kita. Nah, adik-adik sekalian, di akhir cerita pada minggu ini, Cece mengajak adik-adik semua panggil mamanya mendekat. Kita akan sama-sama berdoa. Mungkin mama bisa mendoakan adik-adik, atau adik-adik juga bisa berdoa buat mama adik-adik. Katakan terima kasih, mama sudah melahirkan aku, sudah membesarkan aku dengan penuh cinta. Karena tanpa mama, tanpa orang tua kita gak akan bisa sampai pada hari ini. Karena Tuhan mengirimkan malaikat dalam kehidupan kita, yaitu mama kita yang mengasihi kita, membesarkan kita, mencintai kita, apapun kita. Sekalipun kita nakal, sekalipun kita gak nurut, tapi mama tetap cinta kepada kita. Yuk, panggil mamanya untuk mendekat. Kita boleh berpegangan tangan, boleh berpelukan sebagai rasa cinta kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada mama kita. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa, ku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut.
Ada kesempatan pagi hari ini untuk adik-adik boleh berdoa dengan mama adik-adik, atau adik-adik ingin mengucapkan rasa cinta adik-adik sama mama adik-adik yang sudah membersamakan kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini, semuanya tanpa balas jasa. Berterima kasihlah kepada mama kalian untuk cinta yang mama kalian berikan kepada kalian. Walaupun seringkali kita gak nurut, seringkali kita nakal, tapi itu tidak mengurangi cinta mama kita kepada kita masing-masing. Buat yang sudah selesai berdoa, sama-sama kita mau nyanyikan refnya lagi. Di doa ibuku, di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Adik-adik boleh peluk mamanya, boleh bergandengan tangan dengan mamanya saat ini. Kita mau satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan pagi hari ini kami boleh dengar cerita firman-Mu Tuhan, tentang seorang ibu dari suatu bangsa yang besar Tuhan, di mana pengorbanan layak Tuhan yang gak putus-putusnya berdoa Tuhan, dan Tuhan menjadikan yang menjadi seorang ibu dari suatu bangsa yang sangat besar. Kami berdoa bagi hari ini Tuhan, bagi mama kami yang ada saat ini bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan seorang ibu yang luar biasa dalam kehidupan kami, seorang ibu yang mencintai kami tanpa batas dan tanpa pamrih Tuhan. Berkati Tuhan bagi mama kami, memberkati kekuatan kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati mama kami dimanapun mama kami berada Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah mencintai kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami, memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing, sudah memberkati mama, sudah memberkati papa, adik-adik kami dan seluruh keluarga kami Tuhan. Di tengah kondisi yang saat ini Tuhan, di mana kami masih belum bisa beribadah secara langsung, tetapi Tuhan tetap memberkati kami, memberikan ke kami kekuatan kesehatan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberkati Tuhan kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah kami boleh tetap kuat dan sehat di dalam Engkau Tuhan, dan iman kami Tuhan semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan berusaha dengan yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan mau tetap memberkati kami dimanapun kami berada, dan pertemukan kami minggu depan Tuhan di ibadah sekolah minggu online lagi dalam kondisi tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik kesempatan pada pagi hari ini. Dan Cece mengucapkan bagi semua mama-mama yang ada di rumah, selamat Hari Ibu. Terima kasih Mama sudah mencintai kami, sudah melahirkan kami dan menyayangi kami. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.